Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nafiati dengan nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pajak yang dimana mungkin sebagian dari kita semua sudah tahu apa itu pajak. Dan mungkin sebagian dari kita semua juga sudah mengalami dengan membayar pajak secara langsung. Di sini saya akan memulai dengan menjelaskan apa itu pajak dan dasar hukum apa yang mendasari pajak ini dan apa prinsip penarikan pajak. Mungkin saya di sini akan memulai dengan pengertian pajak itu tersendiri. Jadi pajak ini adalah salah satu bentuk penerimaan suatu negara dari masyarakat yang dimana bersifat ajak dan meningkat. Jadi pajak ini memiliki dua fungsi. Yang pertama itu fungsi regulasi dan fungsi budgetary. Nah, fungsi regulasi ini apa sih fungsi regulasi? Fungsi regulasi adalah yang dimana pajak ini bersifat mengatur, yang dimana mengaturnya ini untuk dengan tujuan menstabilitaskan suatu perekonomian di negara tersebut. Nah, fungsi yang kedua yaitu budgetary. Budgetary ini adalah fungsi yang dimana untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran rutin yang dilakukan oleh suatu negara tersebut. Jadi poinnya di sini adalah pajak ini adalah salah satu penerimaan suatu negara yang berasal dari masyarakat yang bersifat ajak dan meningkat sehingga dan memiliki fungsi mengatur stabilitas ekonomi dan menutupi pengeluaran-pengeluaran rutin yang dilakukan oleh negara dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan, menstabilkan perekonomian dan lain-lain. Mungkin kita akan next ke dasar hukum pemerintah yang dimana ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983 yang dimana ini membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak itu tersendiri. Ada 3, yaitu yang dimana pemungutan pajak ini merupakan perwujudan pengabdian suatu masyarakat dengan tanpa mengharapkan suatu imbalan secara langsung, tetapi pajak ini akan membantu pembangunan suatu negara tersebut. Yang kedua yaitu tanggung jawab atas pelaksanaan pajak sebagai penerimaan kewajiban di bidang perpajakan pada anggota masyarakat wajib pajak tersendiri. Yang ketiga, mungkin ada anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem memperhitungkan dan membayar sendiri. Jadi di sini tuh pajak ini memiliki sifat self assessment yang dimana seseorang itu membayar pajak, melaporkan pajaknya itu tersendiri, jadi self assessment. Oke, kita lanjut ke prinsip penarikan pajak. Di sini saya akan mengambil dari pendapat UK Haig dalam bukunya yaitu Public Finance mengemukakan 3 prinsip penarikan pajak yang ideal sebagai berikut. Yang pertama itu ada efisiensi ekonomi atau economic efficiency, yang dimana pajak ini tidak boleh menghambat suatu kemajuan ekonomi. Jadi pajak ini dibayarkan tanpa memberatkan tetapi tidak membuat menghambatnya peningkatan perekonomian. Yang kedua mungkin ada prinsip penarikan pajak yaitu keadilan atau ability to pay, yang dimana ini tuh merupakan membayar pajak sesuai dengan kemampuan masyarakat tersebut, yang dimana mungkin kita ambil contoh membayar pajak pendapatan. Jadi yang memiliki gaji 5 juta dengan gaji 10 juta itu membayar pajaknya pasti berbeda. Yang dimana memiliki gaji 10 juta itu mereka akan membayar pajak secara lebih besar daripada yang memiliki gaji 5 juta. Seperti itu yang disebut dengan prinsip penarikan pajak menurut keadilan. Yang ketiga mungkin ada efisiensi administrasi ataupun administrative efficiency.
yang dimana prinsip ini tuh merupakan kemudahan administrasi, di mana suatu masyarakat ini mudah dalam membayar pajak, baik bagi pemerintah ataupun masyarakat tersebut. Nah, fokus utamanya yaitu biaya pemungutan yang rendah, yang kedua yaitu kepatuhan yang mudah. Jadi biaya yang pertama itu biaya pemungutan yang rendah. Biaya untuk memungut pajak tidak boleh melebihi hasil pajak tersebut. Misalkan pendapatan gaji mereka itu 5 juta, pasti membayar pajak sesuai dengan kemampuan gaji tersebut. Jadi tidak boleh melebihi dari kemampuan si wajib pajak tersebut. Yang kedua, mungkin ada kepatuhan yang mudah. Sistem harus sederhana agar biaya kepatuhan atau complication cost bagi masyarakat tetap rendah, seperti itu. Jadi itu adalah 3 prinsip yang harus diperhatikan oleh penarikan pajak. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi perpajakan. Semoga bisa menambah pengetahuan kita sebagai masyarakat yang patuh terhadap pajak. Jangan lupa membayar pajak ya guys. Sekian, terima kasih.